Dan sebagai murid Eyang Astagina, saya berjanji akan mencari kedua adik seperguruan saya. Terima kasih atas kesediaan Ananda Prabu. Jaga dirimu baik-baik. Bila Dewata berkenan, kita pasti akan bertemu kembali. Ayo, mana dia? Oh ya! Hebat juga. Ternyata kamu mampu menangkis badai duri ciptaanku. Hei anak sedan, sini. Hebat tidak, Ki? Hebat, memang hebat. Sekarang kau minum, kau harus minum. Mau, Ki, Kak. Ternyata tidak semua anak gampang dijadikan iblis. Sampai kapanpun, kau tidak akan kuizinkan menemui Brahma. Kalau sampai suatu saat Brahma datang ke sini lagi, kau tidak usah keluar. Biar Aji Sura yang menemuinya. Kalau datang ke sini, sekedar sebagai kakak, menengok adik seperguruannya, saya rasa tidak apa-apa, Kanda. Tidak. Jangan sekali-kali memberi peluang. Sekecil apapun peluang itu. Karena Pitaloka sudah kujodohkan dengan pemuda yang telah lama aku pilih. Kakang Brahma! Durgalapati itu orang gila. Dia mempengaruhi semua penjahat dan juga mereka-mereka yang sudah insaf untuk kembali ke dunianya. Karena menurut dia, bahwa dunia hitam dan dunia putih adalah sama-sama ciptaan dewa. Dan sama-sama berhak mengatur dunia. Itu cara berpikir yang sesat. Secara gampang, memang kelihatannya masuk akal. Sehingga banyak yang terpengaruh. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana? Sang Hyang Tunggal menciptakan yang baik dan yang buruk. Tapi juga mencipta akal, pikiran, dan perasaan untuk memilih serta melakukan sesuatu. Kalau kita sakit dicubit orang, jangan mencubit orang lain, dan sebagainya. Jadi yang disebut kebaikan atau keburukan bukan hanya pendapat seseorang atau segolongan orang, tapi berdasarkan pendapat masyarakat. Dan kebenaran sejati adalah kebenaran Sang Hyang Tunggal. Haus rasanya Ayahanda ingin mendengar pendapat Ananda. Sebenarnya apa yang diinginkan Durgalapati dan kawan-kawannya itu? Mungkin mereka ingin menjungkir balikan keadaan dunia. Menggantikan siang dengan malam. Menggantikan matahari dengan rembulan. Itu penafsiran sesat dari aliran agama yang hanya dicocok-cocokkan dengan kesombongan mereka. Mungkin juga yang dia lakukan karena dia ingin berkuasa. Bisa jadi. Sementara dia tidak menguasai apa-apa untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya jalan menuju ke sana sudah lama dirintis. Jauh sebelum Madangkara kami rebut. Dari mana Ananda tahu? Dia pernah berusaha menghabisi pendekar aliran putih. Dengan dalih mengadakan pertandingan antar jago. Tapi tidak berhasil. Karena hamba bisa mengalahkan pendekar Hindustan itu. Aku sendiri yang berhasil mengirimkan murid si Astagina itu ke dasar laut. Tapi Telik Sandi Adipati Bergawa melihat Prabu Brahma Kumbara
menghadiri penghadapan dengan rakyat Madangkara di alun-alun Kakang Durgalapati. Kurang ajar. Katakan pada Adipati Bergawa, jangan cemas. Apa yang harus ditakutkan pada Raja Madangkara itu, ha? Kalau gurunya saja sudah berhasil aku tewaskan. Nih, kau lihat. Kampuhan keris ini. Lihat. Coba lihat, Kakang. Kamu jangan coba-coba berani pegang keris batu bulan ini. Kecuali aku, ha? Baik, Ki. Baik. Tuh, satu bukti. Kita tidak perlu takut sama si Brahma selama keris ini berada di tanganku. Baik, Ki. Aku menyesal. Anak itu tidak kelumatkan dengan keris ini. Tubuhnya keburu tenggelam di laut. Aki. Tadi pagi Aki lihat, kamu latihan keras sekali. Giat sekali. Sampai lupa makan. Ada apa gerangan? Tidak ada apa-apa, Ki. Kebetulan saja saya ingin latihan. Kalau lagi malas, saya tidur saja, Ki. Hus! Hahaha. Bohong, Ki. Saya cuma guyon. Haus, Ki, tumpah. Oh ya, biar. Hop. Hit. Hop. Hop. Hit. Hop. 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 Here. Hop. Hit. Hop. Hit. Hop. Hit. Hop. Hit. 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 Yeah. Hit. Hop. Hop. Hit. Hop. Yeah. Hit. Hip. Hit. Hit. Hop. Here. Hit. Here. Hop. Hit. Here. Hop. Hop. Hit. Hebat. Ternyata Dinda hebat sekali. Dinda, kenapa? Kau apakan anakku? Aku tidak terima. Anakku diperlakukan seperti ini. Dia akan menerima pelajaran yang lebih dari ini. Kalau masih berani kurang ajar lagi padaku. Kalimat itu tidak pantas kau ucapkan padaku. Mana tata keramamu? Mana sopan santunmu pada orang tua? Paman Jumawa. Seharusnya yang belajar sopan santun itu anak paman. Suruh dia belajar tata krama. Bagaimana cara menghargai seorang wanita. Pitaloka, ucapanmu keterlaluan. Rama, jangan. Jangan. Semua ini kesalahan saya. Biar saya saja yang menyelesaikan semua ini.
Maafkan kesalahan Kanda, Dinda Pitaloka. Kali ini kau ku maafkan. Tapi dengan syarat, aku tidak mau melihat kamu ada di halaman rumah ini. Apa? Aku benci melihat mukamu. Tapi Kanda disuruh menjagamu, Dinda. Aku lebih mampu menjaga diriku sendiri. Tapi apa yang harus kukatakan pada Paman Silananda bila beliau datang? Itu urusanmu. Dinda! Sikapmu memalukan, Haji Sura. Keluarga Raden Jumawa pantang dipermalukan wanita. Buktikan. Kau harus mendapatkan wanita itu dengan cara apapun. Mestinya Raden Adipati sudah tahu peraturan. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Sebenarnya, tugas pemuda-pemuda yang dilatih itu tidak berbeda dengan ronda. Hanya mungkin karena mereka saya berikan pakaian seragam, maka penilaian Paman Pati jadi berbeda. Kalau saya bermaksud buruk, bisa saja saya himpun tentara dengan pakaian ronda. Apapun alasannya, Raden sudah membuat kesalahan dengan menciptakan kesan melawan peraturan. Kalau memang begitu, saya siap menerima hukuman. Begini Raden Adipati, hukum tetap kami tegakkan. Cuma barangkali langkah pertama yang kita ambil adalah peringatan keras. Perlu Raden ketahui bahwa orang-orang kami di Bumi Alit mengetahui bahwa latihan yang diterapkan pada pemuda-pemuda yang menurut pengakuan Raden adalah untuk peronda, ternyata adalah latihan olah keprajuritan yang biasa dilatih pada calon prajurit. Jadi Raden Adipati tidak usah mengira bahwa kekuatan Madangkara tidak siap untuk menghadapi gejolak apapun yang terjadi di kawasan Madangkara. Kami lebih dari siap, bahkan untuk mengadakan perang terbuka sekalipun. Ini peringatan untuk Raden. Kalau tidak ingin Bumi Alit hancur karena tuduhan pemberontakan. Bubarkan pasukan itu. Dan hentikan semua kegiatan latihan. Kalau Raden masih berani melanggar, Raden akan kami tangkap dengan tuduhan sebagai pemberontak. Hamba Paman Pati. Permisi. Numpang tanya Kisanak, apa nama daerah ini? Kadipaten Bumi Alit, Den. Apa di desa ini ada penginapan, Kisanak? Mungkin ada, Den. Sebab banyak orang mancanegari yang datang kemari. Terima kasih. Mari. Soyung! 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 Apa mau pergi ke mana? Oh, lagi alusin apa Soyung? Minggir. Hanya, lagi-lagi Soyung. Utang tak mau dibayar. Susah dibilang, oh. Soyung! Pak Apuk mau kemana? Hanya, lagi ada urusan sama Soyung. Soyung, Karsi kan ada. Mau model bagaimana Karsi juga bisa. Ayo. Iya. Soyung! Juragan, biar saya saja Juragan. Oh jangan. Yang ini kelihatannya tamu istimewa. Dia pasti menginap di sini. Dan saya yakin uangnya pasti banyak. Biar saya saja yang melayani. Baik Juragan,
Selamat datang, Juragan. Ini apa, Mamang? Itu pepes ikan mas, Juragan. Kalau Juragan percaya, pepes ikan mas di sini sudah terkenal kemana-mana. Bahkan saudagar-saudagar dari mancanagari, terutama saudagar dari Cina, sangat menyukainya. Jadi ya harapan Mamang, mudah-mudahan Juragan juga bisa menikmatinya. Terima kasih, Mamang. Oh ya, kalau Juragan ada perlu apa-apa, jangan ragu. Teriak saja. Panggil saja. Pelayan Mamang pasti akan segera datang. Baik, Mamang. Permisi, silakan. Coba lihat ikan pepesnya. Begitu pandai pemilik rumah makan ini menyenangkan kita. Pantas, penginapan ini pengunjungnya sangat ramai. Itu berarti ia sudah menguasai salah satu unsur penting dari ilmu dagang. Ia sadar betul bahwa pengunjung-pengunjung penginapan ini harus diperlakukan sangat istimewa. Hingga akhirnya nanti mereka akan bercerita pada teman-temannya yang lain. Aku sangsi, Durgalapati mampu membunuh Ki Astagina. Pendekar tua itu terlalu besar mulut. Tapi Raden, saya melihat sendiri keampuhan keris batu bulan itu. Buktinya, dia sesumbar bahwa Brahma sudah ia tewaskan. Tetapi nyatanya, Brahma masih segar bugar. Bahkan sampai saat ini, Kakang Adipati belum pulang dari Madangkara. Seingat saya, dia tidak bilang begitu. Brahma hanya dia duga tewas karena jatuh ke gugusan karang pantai selatan. Sementara seorang murid Astagina yang lelaki juga diduga tewas kecebur ke laut. Sedang murid Astagina yang paling kecil ditawan dan dijadikan murid Durgalapati. Aku masih tetap ragu. Sebelum kepala Astagina benar-benar dibawa ke Kadipaten. Permisi, tuan-tuan. Tuan-tuan mau minum apa? Kalau kau punya arak bagus, bawa kemari. Kalau tidak, jangan. Bicara tentang arak, Tuan. Kadipaten Bumi Alit ini tempatnya. Tuan-tuan tidak perlu ragu. Jangan khawatir. Saya akan bawakan arak yang paling bagus yang ada di dalam gudang saya. Awas kalau kau bohong. Tuan tidak perlu khawatir. Kalau saya bohong... Jangan ceroboh, Dinda. Seandainya anak kita juga masih hidup, kita tidak tahu dia berada di mana. Kakang jadi menyatroni orang-orang tadi. Iya. Kakang harus mencari tahu di mana rumah Durgalapati. Ternyata dia yang telah mencuri keris batu bulan milik Guru Reksadewa. Hati-hati, Kakang. Keris itu menjadi sangat berbahaya di tangan orang jahat seperti Durgalapati. Kakang bisa mengerti kekhawatiran Dinda. Memang, kemungkinan agak sulit merebut keris itu dari tangan Durgalapati.
Dinda, walau bagaimanapun, Kakang punya tanggung jawab untuk merebut kembali keris itu dari tangan Durgalapati. Bukan hanya dikarenakan keris itu milik Guru Reksadewa, tapi sebagai pendekar, Kakang tidak rela keris itu jatuh ke tangan orang jahat. Kakang harap Dinda bisa mengerti. Dinda hanya khawatir, Kakang. Kalau 2 hari lagi, Gusti Adipati belum juga kembali, kami akan ke Madangkara. Kalau memang terjadi apa-apa dengan beliau, kami akan segera bertindak. Sebenarnya Kakang Durgalapati juga sudah ingin mendapat perintah untuk bergerak. Jangan. Lebih baik kita tunggu perkembangan Kakang Bergawa dulu, sebelum melakukan tindakan yang lebih besar lagi. Pokoknya kami berani mati untuk Kanjeng Adipati. Terima kasih atas kesetiaanmu, Tarang Bacir. Itu sekedar untuk minum-minum. Terima kasih. Katakan, di mana rumah Durgalapati? Baik, Tuan. Dia di desa Karangdodong. Kau tidak akan selamat dari kejaranku kalau berani berbohong. Kau pasti sudah pernah mendengar pendekar sutra hitam. Akulah orangnya. Aku sudah mengira akan terjadi seperti ini. Sayang, Adipati Bergawa tidak mau belajar dari pengalaman. Jauh-jauh hari sudah aku nasihati jangan terlalu menyolok. Biarkan saja orang-orang Madangkara itu terlena oleh kekuasaannya. Kalau persiapannya sudah sempurna, baru melakukan penyerangan. Saya juga menyesalkan kejadian itu, Kang. Untung beliau tidak dipenjarakan oleh Patih Aragani. Hanya disuruh membubarkan prajurit-prajuritnya. Dan melarang mereka memakai seragam keprajuritan. Apa kamu bilang? Untung? Malah itu merugikan. Karena sejak kejadian itu, orang-orang Madangkara akan mengawasi mereka dengan ketat. Kita harus merubah rencana. Kita pengaruhi kadipaten-kadipaten lain agar mereka membangkang pada Madangkara. Mana mungkin, Kakang? Tidak ada alasan mereka untuk membangkang. Karena Prabu Brahma begitu adil di dalam memperlakukan daerah-daerah bawahannya. Bahkan saya pernah mendengar bahwa dia sering membantu daerah yang sedang dilanda paceklik. Bangkong. Kamu tahu hanya soal perut. Kamu tidak pernah mau tahu soal hati. Para adipati yang berada di kawasan Madangkara ini kebanyakan keturunan bangsawan tinggi. Keturunan putra raja-raja dari Selir. Sedangkan si Brahma hanya keturunan seorang petinggi. Saya tidak mengerti maksud Kakang. Pada dasarnya, mereka tidak setuju dan iri pada si Brahma. Karena mereka merasa
bahwa darah mereka itu lebih biru daripada darah si Brahma. Betul itu. Pasti betul. Apanya yang betul? Itu yang tadi Aki bilang itu. Kamu jangan ikut-ikutan. Nanti, kalau kamu sudah bisa menghabiskan tuak 1 tahang dan tidak mabok, nah, baru kamu boleh bicara. Jadi sebelnya apa, Ki? Sini kamu. Sini. Ini ambil. Ada apa, Ki? Ayo pijit. Ayo. Ya, masa saya rugi terus, Ki? Kalau mau sesuatu, harus rugi dulu. Masa mau untung terus? Oh, jadi selamanya harus begitu? Ya, dalam hidup ini, selamanya harus begitu. Kalau mau punya banyak kawan. Ayo pijit. Baik, Ki. Aduh. Enak, Ki. Aduh, asik. Ini ya. Itu apa mana tuh? Apa sih tadi? Ada tawar ini. Ayo cepat, Bu. Angkat tuh. Iya ya. Bikin sini ya. Kalau kamu mau ambil tadi di sana. Bang, di saya. Ayo, masukin. Yuk. Mereka datang. Ayo kembali. Jangan keluar. Ada apa? Rampok. Ayo kembali. Kembali. Ayo. Rampok. Mana rampoknya? Sudah sampai di batas desa. Ayo cepat panggil guru. Ya. Hei, kenapa kalian kesimak? Ayo cepat lari. Cepat pergi. Cepat. Rampok. Bang, ada rampok, Bang. Siapa yang dirampok? Goblok. Oh, siapa yang dirampok? Itu rampok yang baru datang. Ayo cepat. Bubar. Rampok, ada rampok. Guru, gawat guru. Para perampok sedang menuju kemari. Gawat, ayo cepat. Rupanya praktek nyata. Lebih cepat dari yang kita duga. Ikat saja. Tenang. Kalian jangan panik. Karena itu adalah kunci keberhasilan kita. Yang paling penting dalam soal seperti ini adalah kalian harus percaya diri. Sehingga bisa saling bahu-membahu melawan perampok-perampok seperti itu. Jangan sampai kekuatan kalian terpecah-pecah. Karena ada yang takut, lalu melarikan diri. Ingat itu. Baik, guru, kami berjanji. Saya yakin kita akan memenangkan pertarungan ini. Pada kemana mereka? Tidak ada satupun yang keluar rumah. Seharusnya mereka menyambut kedatangan kita. Sepertinya ada yang tidak beres karena Jurik. Apa yang tidak beres? Tidak ada yang tidak bisa dibereskan kalau Jurik Burangrang datang. Hei, penduduk desa Sanggreng, dengar kata-kataku. Cepat kalian keluarkan semua emas dan uang kalian ke halaman rumah masing-masing, atau akan kubakar desa ini. Ayo cepat keluarkan. Rupanya kau Biang Keladinya. Kau tentu masih kenal aku. Iya.
Raden, wah, Raden benar-benar hebat. Apanya yang hebat, Paman? Den, Aden benar-benar berhasil, Den. Aden telah membuat pemuda-pemuda di sini menjadi gagah berani. Aduh, saya benar-benar tidak menyangka, Den. Maaf, Den. Tadinya Paman mengira Raden tidak akan mampu menumpas perampok itu. Iya. Nggak taunya hebat, Den. Yang hebat itu bukan saya, Paman. Tapi para pemuda kampung di sini. Karena mereka mau bersatu untuk bersama-sama melawan perampok-perampok itu. Sama Paman. Silakan Paman duluan. Nanti nyusul ya. Iya. Kelihatannya anak Pakku itu cocok untuk Aden. Walaupun sedikit agak pesek, tapi cantik, putih, mulus. Hihi. Tapi sayang, Paman. Kalau saja saya sedang tidak berpuasa untuk mendekati perempuan, pasti sudah... Duh, Pukulun, hamba tidak tahu rahasiamu. Tapi suratan nasib yang engkau goreskan pada diri hamba begitu pahit. Hamba ingin menikmati kehidupan seperti layaknya seorang lelaki. Punya istri, anak. Dinda! Dinda! Dinda!
Apa yang harus saya katakan kepada orang tuamu? Kalau mereka menanyakan kepergianmu. Dan lagi beliau menyuruh saya menjaga Dinda. Katakan saja, saya pergi mencari Wibisana dan Dinda Ranggapala. Wibisana? Ranggapala? Atau si Brahma? Kalau iya, apa urusanmu? Ingat Ajisura, kau belum punya hak seujung kuku pun atas diriku. Dinda! Harus dengan cara lain. Harus ada cara lain untuk menghancurkan Madangkara. Kita serang saja langsung. Saya yakin pasti menang. Karena Kakang memiliki Krisma Sakti itu. Goblok! Kamu tahu siapa pendekar sutra hitam itu? Maaf Kakang. Saya hanya kenal namanya. Dan memang saya harus mengakui kehebatannya. Dia murid Reksadewa. Itu artinya tambah lagi satu masalah untukku. Keris batu bulan ini aku rebut dari gurunya. Dan dia pasti akan berusaha mati-matian untuk merebut kembali keris ini dari tanganku. Dan ada lagi yang kalian belum tahu. Bahwa Sutra Hitam adalah kerabat si Brahma dan ibunya. Lantas? Yang jelas, aku harus meninggalkan tempat ini. Sebab si goblok ini sudah memberitahukan tempat persembunyianku. Lantas? Diam kamu! Lantas. Kalau aku sedang bicara, dengarkan dengan baik. Simak dengan baik. Tetap jalankan rencanaku. Cari jalan untuk bisa mendekati adipati-adipati di seluruh kawasan Madangkara ini. Kemudian, susupkan pengaruh untuk memecah belah mereka. Caranya, terserah kalian. Yang penting, berbuatlah seperti orang baik-baik, agar kelihatannya seperti pendekar yang berwibawa. Dan aku tidak mau si mata iblis terlibat dalam pekerjaan ini. Tapi dia orang bumi alit yang paling benci pada Madangkara. Aku tidak peduli, karena dia sudah lancang berani menantangku. Mau istirahat dulu, Dinda? Tidak usah, Kanda. Perjalanan kita masih jauh. Ayo. Hei anak setan, kau apakan keretaku? Dasar anak setan, berani-berani kamu mengendarai kereta. Belajar, Ki. Kan kata Aki kalau mau pintar harus belajar dulu. Aki mulai pikun. Kita mau kemana, Ki? Kita akan pergi ke satu negeri yang belum pernah kamu lihat. Kita akan menundukkan dunia. Hah? Ayo berangkat. Paman Bangkong ketinggalan, Ki. Paman Bangkong? Iya. Ayo Bangkong. Ayo cepat. Ya.
desa ini sudah termasuk Kadipaten Cipaku. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Karangkedondong. Dulu desa ini tidak semakmur sekarang. Banyak pengemis di pinggir jalan. Tapi sekarang banyak para pedagang membawa rempah-rempah dan hasil bumi. Luar biasa. Semua tergantung siapa yang memimpin, Kanda. Saya juga pernah mendengar bahwa rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Pernah mendengar atau hanya menyenangkan hati Kanda? Karena beliau putra keponakan Kanda. Hah? Ayo cepat turun bangkong. Ya. Malah tidur lagi. Cepat turun. Ya. Ingat, hanya keluarga hartawan dan pembesar saja yang boleh kau kerjai. Iya, Kakang. Totok saraf penggeraknya. Hah? Iya, Kakang. Ayo cepat. Bangkong, hati-hati ya. Iya. Ada apa, Kanda? Kanda seperti pernah melihat laki-laki di atas gerobak itu. Kelihatannya orang itu pun seperti mengenal Kanda. Lebih baik dihampiri saja. Siapa tahu teman lama Kanda. Kanda kurang begitu yakin. Barangkali Kanda hanya salah ingat. Mari. Hah! Kau kenal mereka? Oh, kenal. Itu keluarga Kanjeng Adipati Barnas. Yang di dalam jol itu tuh. Itu putrinya. Dan yang di sebelahnya itu permaisurinya. Cantik kan? Iya, cantik. Nah, yang di atas kuda itu yang berpakaian bagus. Itu Kanjeng Adipatinya. Gagah kan? Hah? Orang apa itu? Bunda, itu pisang. Bu, ini berapa dua? Satu kepeng. Apa lagi, Bu? Itu tuh. Ini. Iya. Ibu! Kenapa, Nyai? Ada apa, Dewi Alit? Tidak tahu, Ayah. Tiba-tiba ibu menjerit, lalu pingsan. Cepat, bawa pulang, Dimas. Hati-hati. Baik, Kanjeng. Ayo, angkat. Kakang Durgalapati. Aku. Mohon Bangkong, Ki. Paman Bangkong mana? Itu di belakang. Tunggu. Bagaimana Bangkong? Berhasil? Berhasil, Kakang. Hanya dengan satu kali bah,
langsung. Bagus, bagus. Sebentar lagi kita akan unjuk kemampuan. Ayo jalan, ayo. Bagaimana keadaannya, Ki? Baru sekali ini hamba mengalami penyakit serupa ini. Atau mungkin menurut hamba, ini bukanlah suatu penyakit, Kanjeng. Akan tetapi, kesambet jin atau setan gendruwo di pasar tadi. Aku kurang tahu. Tiba-tiba saja, Nimas menjadi lemas. Aki Dukun, kenapa Aki Dukun lebih yakin kalau istriku bukan karena serangan penyakit? Hamba sudah periksa dengan teliti, Kanjeng. Aliran darahnya lancar, urat nadinya normal. Bahkan kalau kita lihat keadaannya sekarang, tidak mengalami perubahan apa-apa. Tapi anehnya, urat saraf dan ototnya tidak mampu lagi diperintah. Seakan-akan terkunci. Ya, memang semuanya terjadi sangat mendadak. Bahkan tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Hamba akan berusaha sekuat tenaga, Kanjeng. Kalau besok mulutnya tidak ngunci lagi, berikanlah obat ramuan hamba. Mudah-mudahan sembuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, obat yang saya jual ini bukan obat sembarangan obat. Melainkan obat dewa. Akan tetapi, sebelum saya menjual obat ini, saya akan menunjukkan sedikit kebolehan saya. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya bukannya menyombongkan diri. Akan tetapi ini hanya sekedar olahraga. Bapak pendekar, tolong pinjam pedangnya. Terima kasih, Bapak pendekar. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali ada yang sakit pinggang karena terlalu banyak mencangkul. Gosokkan dengan obat ini, pasti sembuh. Atau
Bapak-bapak terlalu banyak mikul, jadi lehernya pada sakit dan pada pegel. Gosokkan 3 kali dengan minyak ini, pasti pegelnya hilang. Atau hep, hat, hiat, hat. Para pendekar jago silat, barangkali terlalu banyak latihan, jadi salah urat atau kesleo. Hep, ha. Gosokkan dengan minyak ini. Jangan terlalu dalam. Saya jamin sembuh. Karena minyak ini dibuat dari daun pilihan dewa. Ada yang mau jadi contoh? Siapa yang mau? Saya gebuk sama tongkat ini. Ayo, siapa yang mau? Nggak ada yang berani? Takut semua? Kalau begitu, saya saja dibikin contoh. Gebuk pinggang kaki sama tongkat ini. Ayo. Ayo bapak-bapak. Tidak ada yang berani? Tidak ada yang mau juga? Tidak yang mau? Kalau begitu, saya minta tolong sama bapak pendekar. Ayo. Gebukan di pinggang Aki. Betul lagi tabib. Ya. Nanti pingsan. Ini bukan yang pertama kali saya digebukin orang. Aki tabib. Saya tidak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa ya, Ki. Iya. Kapan lagi ngegebukin orang tanpa dibalas? Ayo. Siap, Ki. Siap. Siap. Bapak pendekar, tolong gosokkan pinggang saya dengan minyak ini. Aduh. Nah, bapak-bapak lihat, ini buktinya. Pinggang saya sudah sembuh kembali. Jangan ragu-ragu. Hai, siapa yang mau beli? Silakan. Ayo, silakan. Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Bapak, ibu-ibu, jangan percaya. Tapi itu pembohong. Orang itu adalah temannya, kawannya, alias konconya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya masih ada yang belum percaya dengan kehebatan saya. Pada saat-saat tertentu, manusia memang harus sombong. Tolong pegang. Nih, lihat. Lihat. Hap. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah lihat sendiri kan kehebatan saya. Tuh buktinya. Maaf, Aki. Sebentar. Apakah Aki bisa menyembuhkan orang lumpuh? Jangankan orang lumpuh, orang yang sudah sekarat pun saya bisa sembuhkan. Siapa yang sakit? Istri kakak saya. Apa ada ininya tidak? Jangan khawatir. Kalau Aki bisa menyembuhkan, Aki akan mendapatkan imbalan yang sepadan. Apa Raden tidak bohong? Seorang Raden pantang berbohong. Apalagi masalah ini, Aki.
Adipati ada di mana? Tadi ada di taman belakang sedang berjemur. Terima kasih. Ada apa, Dimas? Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Secara kebetulan saya bertemu dengan seorang tabib yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang sudah lumpuh bertahun-tahun lamanya, yang barangkali saja dia sudah berobat kemana-mana. Hanya dengan tepukan beberapa kali di tubuhnya, wanita itu langsung bisa berdiri, bahkan disuruh lari. Mendengar ceritamu, seakan-akan tabib itu lebih pintar dari tabib Kadipaten. Mana mungkin, Dimas? Apalagi ia hanya tukang obat. Dimas, sedang tabib-tabib Kadipaten yang sudah terkenal kepintarannya dan ahli dalam berbagai penyakit sudah menyerah. Aku tidak yakin. Kanjeng Adipati, apa salahnya kita coba? Siapa tahu dia memang ahli. Dan kalau terbukti, artinya dia bisa kita gunakan sebagai tabib Kadipaten. Silakan kalau Dimas ingin mencoba. Tapi terus terang, kalau aku tidak yakin. Kalau utusan Adipati itu kemari, berarti kita tercapai. Kita tidak perlu membuat siasat baru. Karena aku pasti akan dipanggil ke Kadipaten. Dan akan bertatap muka langsung dengan Adipati. Makan. Ayo. Tidak bisa, Ki. Begitu istri Adipati sembuh, kepercayaannya padaku akan berlebihan. Nah, dari sana, semua keinginan kita dengan mudah akan dapat keteraih. Injak-injak kaki, ayo. Ayo, cepat. Maaf, Ki. Ayo, ayo. Aduh. Aduh. Makin lama kau makin pelan. Kamu belum makan ya? Ayo injak yang keras. Baik, Ki. Yay! Ya. Yay! Yay! Sudah. Ada setan. Injak-injak kayak apa ini? Gajah wara, Ki. Sekalian latihan meringankan tubuh. Anak setan. Latihan di luar sana. Jangan di tubuhku. Syukur. Marni, Epon. Iya, Juragan. Cepat kemari. Kamu ini kemana saja? Tamu-tamu sudah pada pulang. Piring-piring berantakan di mana-mana. Kamu kok malah di belakang terus? Memangnya di belakang itu ada apa? Ada lelaki ya? Hah? Tidak, Juragan. Tidak ada siapa-siapa. Maaf, Juragan. Kami sedang membuang sampah. Sudah sana cepat. Bereskan itu meja-meja. Baik, Juragan. Mangkarya! Mangkarya! Raden, silakan Raden, silakan. Ya. Maaf Raden, Mamang sedang sibuk. Mau mencari siapa Raden?
kok tidak seperti biasanya? Malam-malam datang kemari. Di mana bilik si tukang obat? Oh, di atas, Raden. Memangnya kenapa? Mau ditangkap? Salah apa dia? Apa mungkin dia penipu? Loh, yang mau nangkap itu siapa, Mangkarya? Saya sengaja datang ke sini karena perlu dia. Oh. Ayo cepat antar saya ke kamarnya. Maaf, Raden. Mamang ini orangnya penakut. Sudah pulas. Hei, mau kemana kamu? Hah? Hei, Sakit, mau ke belakang. Tuh, lihat Ki, lihat. Tuh, lihat, lihat Ki. Aduh. Sudah tertangkap basah. Sakit Ki. Masih mau tidak ngaku ya? Iya Ki, aduh Ki, aduh Ki, ampun Ki. Sakit, duduk. Sakit. Dalam hidup ini, yang paling aku benci, kalau aku merasa dibohongi. Kamu tahu apa sebabnya? Enggak. Karena aku ini rajanya pembohong. Kok aneh Ki? Biasanya kalau tukang bohong itu malah senang kalau dibohongi. Karena itu berarti Aki punya teman yang sama-sama tukang bohong. Pintar kamu, pintar. Aduh, sakit. Mang, siapa dia? Oh, temannya tabib, Den. Oh, Silahkan, Den. iya. Ki, terima kasih, Mang. Iya, Den. Iya. Aki, Eh, ada tamu. Tamu? Ya. Siapa? Gak tahu tuh. Suatu kehormatan buat hamba bahwa Tuhan sudah datang ke penginapan ini. Kenapa tidak suruh orang saja? Hamba jadi malu. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu. Besok Aki boleh datang ke Kadipaten. Dan jangan lupa, bawa semua alat pengobatan. Buktikan omongan Aki tadi siang. Mudah-mudahan saja hamba tidak akan mengecewakan Adipati. Sudah berapa tahun sebenarnya Aki menjadi tabib? Sejak hamba masih berumur seperti serangga ini. Sebenarnya ilmu pengobatan ini didapat dari turun-temurun keluarga hamba. Menurut cerita ayahanda, kakek buyut hamba masih murid dari Empu Barada. Obat ini hamba dapatkan dari negeri Persia. Bisa mengobati segala penyakit yang langka. Dan di sini masih belum ada. Termasuk mengobati kelemahan laki-laki. Apa? Kelemahan pria. Saya juga kena penyakit lemah itu, Ki. Kasihan. Semudah ini sudah loyo. Hamba akan berusaha mengobati Tuan sampai sembuh. Dan hamba yakin Tuan lebih perkasa dari aslinya. Terima kasih, Ki. Terima kasih.
Ya.